Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu kembali, khususnya dalam mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, dan ini adalah untuk kelas kelas A, betul ya? Baik, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kelak fi yaumil qiyamah nanti, amin Allahumma amin. Baik. Terima kasih kehadiran teman-teman semuanya gitu ya dalam perkuliahan perdana ini di pekan pertama ini di semester genap 2023-2024 kalau tidak salah ya. Dan perlu kami sampaikan beberapa hal kenapa kemudian kuliah perdana ini diselenggarakan secara daring gitu ya. Yang pertama, kuliah daring ini didasarkan pada kesepakatan rapat seluruh Dewan Dosen FIAI. Kalau tidak salah kemarin hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 17 ya, tanggal 17, karena melihat beberapa persiapan yang memang perlu dimatangkan khususnya dalam persiapan fisik. Artinya kelas sudah siap gitu ya, sarana sudah siap semuanya. Hanya saja kemudian ada satu hal yang memang sepertinya masih perlu disesuaikan, yaitu kursi. Ya, kursinya sudah ada tapi masih kursi yang lama. Sementara kursi yang baru itu sudah dipesan jauh-jauh hari, gitu ya. Kursinya impor, gitu ya, langsung dari luar negeri, gitu. Nah, kebetulan ketika akan dikirim, pandemi kemudian melonjak lagi di negeri asal pembuat kursinya, sehingga terpaksa pending gitu ya, pending. Nah, artinya kalaupun dipaksakan masuk kelas, nggak masalah sebenarnya. Ya, hanya saja untuk kelas-kelas tertentu yang jumlahnya di bawah 50 gitu ya. Tapi untuk yang di atas 50 ini sepertinya perlu dikondisikan kembali. Maka pimpinan dan juga Dewan Dosen bersepakat bahwasanya kuliah di pekan pertama atau di minggu pertama diselenggarakan secara daring gitu ya. Tidak masalah karena kuliah pertama itu wajib hadir, dan hari ini juga bertepatan dengan Milad UII yang ke-80 ya. Seharusnya seluruh dosen kemudian karyawan juga berada dalam satu majelis, yaitu di Auditorium Kahar Muzakir untuk mendengarkan pidato milad yang juga tentunya informasi-informasi lainnya seperti capaian-capaian UII selama setahun terakhir dan seterusnya ya. Namun karena ada kewajiban yang lain, saya sendiri hari ini ada 3 kelas, maka mau tidak mau harus masuk kelas dahulu. Jadi pidato miladnya saya tidak tidak hadir gitu ya. Harusnya wajib juga. Baik ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini, ya, Senin tanggal 20 Februari 2023, dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. sebelumnya saya ingin tahu posisi saudara itu sudah di Jogja semuanya atau masih ada yang di kampung halaman di luar Jogja? Di Jogja, Pak. Di Jogja, Pak. Jogja, Sudah, Pak. baik, sudah di Jogja semua ya. Baik. Artinya kalau sudah di Jogja semua, maka minggu depan kita masuk secara offline ataupun secara luring ya, masuk ke kelas seperti biasa. Dan saudara sudah pernah ke FIAI yang baru? Sudah, Pak. Sudah ya, Belum, Pak. sudah tahu ruangannya? Belum. Belum. Ya, baik. Main-mainlah ke FIAI gitu ya. Untuk perkuliahan itu di lantai 3, 4, 5. Ya. Jadi untuk perguruan itu di lantai 3, 4, 5. Saudara kalau parkir itu, kalau pakai mobil itu di basement, itu yang paling bawah itu basement, itu mobil.
Kemudian yang SB itu semi basement itu untuk parkiran mahasiswa yaitu sepeda motor gitu ya. Jadi basement itu khusus untuk mobil paling bawah. Kalau SB semi basement itu untuk sepeda motor gitu ya. Nah setelah itu baru lantai 1 itu ruang admisi mulai dari akademik, keuangan, ya perkantoran lah gitu ya. Itu lantai 1. Nah kemudian lantai dua ini ruang semua prodi ya, baik prodi AS, PAI, Ekonomi Islam, S2, S3, semuanya di lantai 2 ya, termasuk ruang dosen. Jadi ruang prodi, ruang dosen itu berada di lantai 2. Adapun perkuliahan, kelas-kelas itu berada di lantai 3, 4, dan 5. Ya, ada kelas yang kapasitasnya besar, ada kelas kecil, dan juga tentunya ruang-ruang mahasiswa juga ada ya. Jadi nanti silakan saudara main ke gedung Wahid Hashim gitu ya, gedung FIAI, supaya nanti tidak salah masuk ruangan gitu ya. Nah, kebetulan kita itu berada di ruangan sebentar saya share screen dulu ya. Oke. Ini berada di ruangan WH itu Wahid Hashim 03 itu lantainya gitu ya. Ini 03. Jadi 03 itu lantainya ya. Baik, ini dia ya. Nah ini dia ruang WH Wahid Hashim 03 ini lantai 3 gitu ya. 01 itu kelas ruangan 01. Jadi lantai 3 ruang 01 gitu ya. Nanti silakan saudara naik lift gitu ya, naik lift ya. Jadi lift itu bisa dari basement, dari semi basement ya. Tapi kalau saudara mau turun ke basement itu lift itu kan bisa sampai lantai 7 itu. Lantai 7 itu ruang auditoriumnya, lantai 7 ya. Nah, nanti kalau saudara misalkan mau turun ke basement, ke semi basement dari lantai 1, jangan pakai lift yang di depan satpam. Itu nggak bisa sampai ke basement gitu ya. Tapi kalau mau sampai basement, saudara naik lift yang berada di tengah-tengah itu ya, tengah yang ada apa? Bundaran itu ya, nanti ada lift di situ, turun atau naik di situ bisa sampai basement. Tapi kalau yang depannya satpam tidak bisa sampai ke basement karena berbeda. Jadi ada 2 lift yang bisa dipakai ya. Jadi ini kelas kita nanti insya Allah kita di lantai 3. Jadi semua kelas itu lantai 3 ya. Baik. Bahkan ada yang di semi basement ini, saya tidak tahu ini kuliah kok di samping parkiran ini. Ini untuk yang IP ya. Nah ini mau saya konfirmasi kembali ya. Jadi kurang etis kok kuliah kok di sebelah parkiran gitu ya. Baik, sudah cukup ya informasi tentang kelas ya. Baik. Selanjutnya adalah sebagaimana lazimnya perkuliahan di awal adalah penyampaian kesepakatan atau kontrak belajar. Ya, jadi kita tidak langsung masuk ke materi, tapi kita masuk ke kontrak belajar dulu. Ya, baik, ini ada chat yang masuk. Ya, silakan. Baik. Nah, ini mata kuliah kita hukum bisnis syariah kelas A ya. Jadi nanti saudara juga akan belajar tentang hukum bisnis syariah, hukum ekonomi syariah, bahkan ada hukum perbankan juga, termasuk hukum asuransi juga ya. Baik. Standar kompetensi. Apa tuh standar kompetensi itu? Standar kompetensi itu artinya standar minimal ya. Jadi standar minimal yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum bisnis syariah adalah minimal mengetahui. Jadi kalau kita menggunakan teori taksonomi Bloom itu berkaitan dengan capaian-capaian setiap tingkat jenjang pendidikan. Jadi misalkan dari D3, kemudian D4, S1, S2, S3. Nah, saudara ini kan masih berada di ranahnya S1 ya, S1. Nah, kalau berdasarkan teori daripada taksonomi Bloom, S1 itu ranahnya berada di level mengetahui.
minimal mengetahui atau mengerti dan juga memahami. Nah, ini minimal. Gitu ya. Kalau menganalisis, ya, ini levelnya lebih tinggi sebenarnya. Di level jenjang S2. Karena apa? Kalau di S2 itu kan menganalisis teori. Teori-teori itu dianalisis, ya. Tapi kalau sudah nanti level S3, itu levelnya adalah menganalisis, menemukan teori-teori baru atau mengembangkan teori baru. Tapi kalau di level di ranah S1 cukup minimal memahami, ya, mengetahui atau mengerti. Tapi kalau saudara bisa menganalisis, itu bonus tambahan, ya. Apa yang dipahami, apa yang diketahui, apa yang dianalisis, yaitu berkaitan dengan hukum bisnis syariah. Misalkan sekarang itu kan perkembangan bisnis luar biasa, gitu ya. Apalagi jualan-jualan online misalkan, ya. Pernah ada yang ada fatwa haram jualan di aplikasi TikTok, ya. Seorang laki-laki jualan baju perempuan, tetapi justru dia sendiri yang menjadi modelnya. Jadi baju-baju perempuan itu mulai dari jilbab sampai bajunya itu dipakai sama dia untuk promosi. Ya, kemudian timbullah fatwa haram entah dari mana itu kan yang mengharamkan demikian. Nah, ada yang sampai seperti itu. Nah, itu juga perlu analisis dari kita, ya. Kenapa kok kemudian ada yang mengharamkan, kenapa ada yang membolehkan? Sementara ketika mencari uang, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, gitu kan? Nah, dan lain sebagainya, ya. Jadi contoh seperti itulah yang kemudian perlu kita analisis, ya. Baik. Roadmap pembelajaran kita, ya, peta pembelajaran kita, ya. Nanti selama 14 kali pertemuan, ya. Jadi karena 2 SKS itu 14 kali pertemuan, dan ini pertemuan pertama hari ini, ya. Ini pertemuan kedua dan seterusnya sampai pertemuan ke-14. Materinya adalah tentang dasar hukum ruang lingkup bisnis syariah. Jadi bisnis syariah itu apa saja gitu toh, dan tentunya banyak sekali, ya, nggak cuma masalah online saja tapi banyak luas lingkupnya. Kemudian hukum transaksi dalam bisnis syariah, kemudian ada lembaga pembiayaan, seperti ada fenomena baru, ya, ada ungkapan baru dari seorang yang saya katakan dia bukan praktisi, bukan ahlinya, tetapi karena dia orang yang viral, dia orang yang bisa dikatakan punya follower banyak lah, ini ya. Pernah diundang ke sana kemari oleh Deddy Corbuzier gitu ya, dalam acara apa itu POD-nya itu loh, podcastnya Deddy Corbuzier itu kan, Close the Door itu. Nah, Guru Gembul namanya, ya. Belum lama ini Guru Gembul mengatakan misalkan salah satu aspek ekonomi syariah ataupun bisnis syariah adalah perbankan syariah. Beliau mengatakan bank syariah itu lebih haram daripada bank konvensional. Bahkan haramnya 2 kali lipat daripada bank konvensional. Nah, padahal Guru Gembul ini hanya sebatas guru SMP kalau tidak salah, ya. Nah, entah dapat pemahaman dari mana saya kurang tahu, ya, atau mungkin saya yang kurang jauh juga pemahamannya. Nah, jadi menurut beliau seperti itu. Nah, ini kan juga pernyataan-pernyataan yang perlu kita kaji, ya. Saya tidak mengatakan perlu kita luruskan, perlu kita salahkan, tidak, tapi perlu dianalisis, ya. Ini ya. Nah, itu kan nanti dalam mata kuliah hukum perbankan syariah. Tapi perbankan itu kan bagian dari lembaga pembiayaan, ya. Kalau dalam istilah syariah itu disebut dengan pembiayaan, kalau dalam istilah konvensional itu disebut dengan istilah kredit. Jadi ya. Jadi terjebak pada permainan istilah. Dia mengatakan diarabkan. Bahkan dulu ada buku yang berjudul tidak syar'inya bank syariah, gitu kan. Nah, ini tugas kita untuk mengkaji, menganalisis, ya, hal-hal yang berkembang di masyarakat supaya tidak menyesatkan.
Ya, baik. Kemudian kita juga akan belajar tentang lembaga penjaminan syariah di Indonesia, konsep uang dalam Islam, kemudian down payment ataupun uang muka, baik bithamanin ajil, bai'ul wafa, bai'us salam, summa hunaka hukum kontrak ataupun hukum perikatan, kemudian ada implementasi kontrak bisnis syariah, etika bisnis dalam Islam, dan terakhir adalah penyelesaian sengketa bisnis syariah ataupun ekonomi syariah. Insya Allah selama 1 semester ke depan akan kita pelajari, ya. Nah, selama proses belajar ini ya tentunya kita perlu kesepakatan, ya. Kita perlu ya kesadaran diri lah, ya. Jadi ini beberapa kesepakatannya, ya. Yang pertama, ya, mengikuti perkuliahan dengan baik dan aktif. Maksudnya apa? Ya ikuti aturan yang ada. Misalkan ketentuannya 75%, ya, 75% dari total kehadiran, ya. Total kehadiran itu adalah 14 kali. Kalau dosen masuk 14 kali, maka ya 75% dari 14 kali pertemuan. Kalau ternyata dosen hanya masuk 10 kali, ya 75 dari 10 kali pertemuan. Tetapi saya selama ini tidak pernah masuk kurang dari 14, ya. Setiap pertemuan, setiap mata kuliah yang 2 SKS adalah 14 kali pertemuan. Maka ya yang presensinya kurang dari 75%, ya tidak perlu kemudian minta dispensasi, toleransi, dan lain sebagainya, ya. Saya sampaikan di awal supaya nanti tidak di tengah-tengah kok masih bertanya lagi. Baik, itu yang pertama. Kemudian aktif. Aktif itu artinya ya baik masuk ke kampus, masuk ke kelas, berdiskusi, gitu ya. Kemudian mempunyai ide-ide, menyampaikan, ya, tidak hanya mendengarkan, tapi juga punya ide, punya punya pemikiran, itu silahkan, nggak masalah, ya. Jadi prinsipnya kita di kelas itu ya saling menjaga kesopanan, tidak saling meremehkan meskipun mungkin ilmu saudara lebih tinggi daripada dosen-dosennya, ya. Jadi kita saling melengkapi saja. Ya, kemudian keterlambatan maksimal 20 menit. Kenapa kok maksimal 20 menit? Gitu ya. Asumsinya kalau 15 menit saya tidak tahu, sekarang musimnya tidak tentu gitu ya. Hujan terus. Ini baru 2 hari ini kita mengalami cukup panas gitu ya. Nah, saya tidak tahu ya. Jadi baru tadi malam sekitar jam 12 ke atas itu hujan gitu ya. Nah, maka keterlambatan maksimal 20 menit. Bagi yang terlambat 20 menit, ya mohonlah ya, mohon pengertiannya supaya tidak masuk ke kelas itu. Termasuk saya pun kalau terlambat 20 menit tidak akan masuk kelas, gitu ya. Tidak akan masuk kelas, maka tidak ada pertemuan. Prinsipnya kalau dosen nggak masuk kelas itu nggak ada pertemuan dan nggak ada presensi. Saya tidak mau mengajarkan dosen nggak masuk, mahasiswa suruh presensi. Itu kan pembohongan, ya tidak. Jadi selama tidak ada dosen, maka tidak ada presensi, ya. Kecuali misalkan dengan penugasan. Kalau penugasan itu kan artinya dosen sudah menyiapkan jauh-jauh hari, bahwasanya pada hari tertentu memang ada aktivitas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka misalkan diganti dengan penugasan, ya, maka disitulah akan ada presensi, ya. Dan tugas itu sifatnya fleksibel, ya, tidak monoton harus membuat makalah, mereview ataupun yang lainnya. Kita fleksibel saja, ya. Dan yang keempat, ya, tidak ada pengganti ketidakhadiran. Kalau sudah alpa ya alpa gitu. Ya, tidak ada, Pak, saya presensinya ternyata kurang 1, Pak. Tolong Pak ganti Pak dengan tugas. Sering sekali saya tidak menerima yang seperti itu. Ya, kita belajar konsisten, belajar istiqomah, ini ya. Bahkan kemarin ada yang ya nggak saya kasih, gitu ya. Ada yang komplain nilai, ya nggak saya kasih, gitu kan. Karena sudah disepakati di pertemuan awal. Lapor dia ke dosen yang lainnya, Pak, saya komplain nilai sama Pak Rozi nggak ditanggapi. Ya dosen itu hanya tersenyum saja.
Ya, jadi seperti itu ya. Ini bukan berarti saya pelit, tidak, tapi kita belajar untuk saling menghargai ya, saling memahami bahwasanya disiplin itu perlu ya. Dan ini yang paling penting juga ya. Ini saya tebalkan juga tulisannya. Alat komunikasi handphone itu ya harap dimatikan atau di silent selama di kelas. Ya. Kalau ternyata ketika proses kuliah berjalan, saya melihat ada 1, 2, bahkan mungkin satu kelas main HP semuanya, saya tidak segan-segan akan menghentikan kelas dan saat itu saya anggap kelas selesai. Ya, kalau ada 1, 2, 3 bermain HP, ya saya persilahkan keluar. Ya, jadi ingat, tolong ini dipahami dari awal. Ketika saudara masuk kelas, niat tolabul ilmi, gitu kan, niat kuliah, masuk kelas untuk menerima ilmu, ya sudah, tinggalkan HP-nya. Saya tidak mau tahu. Ya, tadinya ini redaksinya bukan seperti ini. Redaksinya adalah HP ditaruh di meja dosen. Tapi itu kan butuh waktu. Ya, maka ya semua alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, ya harap dimatikan. Saya tidak mau tahu ya. Ini saya sampaikan di awal bahwasanya jangan bermain handphone saat kuliah. Karena apa? Ya. Secara tidak langsung ketika orang sudah pegang HP itu akan merubah pola pikir, bahkan membentuk perilaku malas. Seakan-akan kuliah hanya formalitas, masuk kelas presensi ikut ujian selesai. Saya tidak ingin seperti itu, tapi mulai dari awal kita perbaiki ya, niat belajar, betul-betul niat belajar ya. Karena ada yang sibuk nanti pegang HP, cekrek, materi di foto, ataupun main WA, main Instagram, jualan dan lain sebagainya. Ya, ada waktunya masing-masing. Gitu ya. Jadi silakan ya dari sekarang saudara pahami untuk mata kuliah untuk kelasnya Pak Rozi ya, setiap masuk kelas HP sudah dalam kondisi off ataupun silent. Ya. Begitu ketahuan bermain HP ya akan saya keluarkan. Saya tidak peduli apapun konsekuensinya. Apakah dianggap masuk kelas Pak? Otomatis tidak. Ya, tengah jalan sudah masuk karena presensi akan selalu saya adakan di akhir, tidak akan di awal. Ya. Jadi presensi akan dibacakan di akhir ataupun tengah gitu ya. Ataupun awal jarang saya membacakan karena butuh waktu ya. Jadi silahkan HP di silent atau dimatikan. Jangan membuka HP selama perkuliahan. Karena kita 2 tahun yang lalu kuliahnya secara daring, terus kita nggak tahu yang apa yang kita lakukan gitu ya. Ada yang cuma bahkan main-main gitar, ya, bahkan macam-macam kondisinya, ya, nggak fokus, ya. Bahkan saya sampaikan juga, nilai mata kuliah ini tuh untuk yang mendapatkan A itu jarang, gitu. Ya, bisa dikatakan hanya 5% untuk setiap kelasnya. Saya tidak tahu persoalannya. Khususnya kemarin masa-masa pandemi karena kuliahnya online, ya tidak tahu kondisi sesungguhnya di tempat masing-masing. Ya, baik. Cukup dipahami ya. Baik, kita lakukan nanti kita laksanakan. Kemudian berpakaian sesuai dengan ketentuannya. Yang laki-laki ya jadilah laki-laki lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya. Laki-laki pakai baju laki-laki lah. Sudah nggak usah pakai yang aneh-aneh. Pakai sarung boleh Pak, boleh pakai sarung. Pakai baju jubah kayak Arab Pak boleh, yang penting sopan saja, tidak perlu aneh-aneh gitu kan. Apalagi maaf laki-laki pakainya celana legging gitu kan. Nah, itu kan bukan pakaiannya ya. Jadi kalau yang bertopi ya dilepaslah topinya. Nah, kemudian bagi yang perempuan pakai baju yang sepantasnya ya. Tidak perlu kita show
gitu kan, ataupun apa namanya fashion show, bukan ya. Pakai baju yang sewajarnya saja lah, yang elegan ya, kalem, itu enggak perlu memperlihatkan hal-hal yang tidak perlu diperlihatkan ya. Baik, selanjutnya memakai sepatu bukan sandal semi sepatu ataupun sandal selop ya. Jadi jadilah ya mahasiswa yang sejati ya. Niat ke kampus jauh-jauh dari tempatnya untuk belajar, bukan untuk main, bukan untuk sekedar absen, tapi betul-betul belajar. Maka ditanamkan dari sekarang, dari awal di pertemuan awal ini untuk betul-betul mengikuti kuliah dengan baik. Ya, paham ya sampai sini ya. Dan ini rekaman ini adalah sebagai bukti bahwasanya saudara paham. Ya, nanti kalau ada yang komplain, saya buka rekamannya, ya, saya upload di YouTube aja nanti kan gitu. Nah, baik. Kemudian ujian susulan, ya, ujian susulan hanya berlaku misalkan, ya, saudara melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, perlu digarisbawahi, umroh itu kan hanya 10 hari maksimal itu. Jangan dihitung ketika saudara misalkan rumahnya di Kalimantan, umrohnya tanggal 30, pulangnya tanggal 1. Karena pernah terjadi seperti itu. Umrohnya padahal berangkatnya tanggal 15. Ya. Berangkat dari Indonesia tanggal 15 lah. Ya kan 2 minggu toh, 2 minggu. Ya. Tapi dia minta izinnya itu dari tanggal 1. Alasannya apa? Di rumah ada acara bla 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 bla. Itu kan nggak masuk akal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan umroh ya dihitung hari umrohnya, bukan acara-acara lainnya, syukuran, selamatan, enggak itu. Ya. Kalau mau ikuti silakan, enggak ikut ya tinggalkan aja kan gitu. Ya, baik. Karena yang dihitung ibadah itu umrohnya, bukan bukan seremonial, acara-acara adatnya itu kan. Nah, kemudian ada kerabat yang meninggal dunia, ya. Ini sudah nggak bisa ditawar lagi. Kemudian sakit rawat inap, ya, ada keterangan dari dokter dengan bukti bahwasanya yang bersangkutan itu dirawat inap, bukan stroke pembelian obat di apotik. Ya, sakit perut beli obat di apotik ada ada notanya, ada struknya, kemudian Pak ini buktinya, tidak. Ya, ayolah jadilah pribadi yang kuat gitu kan. Walaupun sakit itu nggak ada yang tahu, tapi berusaha jujur dan kuat itu lebih baik daripada kemudian kita mengada-ada. Ya, saya yakin semuanya sanggup, pasti bisa. Ya, zaman sekarang itu kan sudah dimudahkan semuanya. Beda dengan zaman saya dulu, ya. Tidak peduli keadaannya, mau hujan, mau apa, mau sakit, namanya kuliah ya kuliah. Bahkan di kelas itu nggak ada namanya handphone dulu itu. Ya. Nggak ada internet. Nggak ada dulu tuh, internet tuh nggak ada. Laptop aja nggak ada zaman saya itu kan. Masih pakai OHP, dosennya tuh bawa plastik, ditulis pakai spidol, ditampilkan OHP, mahasiswa itu mencatat. Dulu seperti itu. Ya. Artinya di tengah keterbatasan ada keseriusan, ya. Bukan justru di tengah ya kelebihan berbagai macam fasilitas justru menjadikan kita itu lemah. Jangan seperti itu. Ya, manja, jangan. Ya, baik. Kemudian saudara menjadi delegasi UII, misalkan lomba gitu ya, ada surat keterangan ya, atau misalkan saudara menjadi perwakilan pemerintah daerah setempat, ikut lomba kejuaraan tingkat nasional, internasional, silahkan, nggak masalah. Ya, tunjukkan suratnya. Ya, dan terakhir, ya, komplain ketidakhadiran maksimal 5 hari kerja. Misalkan, ya, perkuliahan hari ini, kemudian saya absen hari ini, ya, atau besok, atau 3 hari kemudian misalkan. Ternyata saudara baru komplain hari Seninnya, Senin depannya, maka itu tidak akan saya layani. Alasannya lupa Pak, saya nggak ikut waktu kuliah pertama Pak. Nah, saya nggak mau tahu, mahasiswa bukan anak SMA.
yang selalu disuapi, tapi mahasiswa apalagi saudara sudah semester 5 ya, kalau tidak salah semester 4, semester 5 artinya sudah dewasa ya. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya. Maka komplain ketidakhadiran maksimal 5 hari sejak tidak hadir. Kapan? Kalau sekarang hari Senin, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maksimal hari Jumat. Setelah hari Jumat itu tidak akan saya layani dan otomatis dianggap tidak masuk. Ya. Tapi kalau kuliahnya luring kan nggak mungkin toh. Maksudnya yang kelihatan aja kan, yang kelihatan mana yang hadir, mana yang tidak. Ya, ingat komplain ketidakhadiran maksimal 5 hari. Maka sering-seringlah buka presensinya di Gateway karena sekarang tidak ada manual. Ya, semuanya based on system. Sudah pakai UI Gateway, presensi perkuliahan, maka sering-sering membuka itu. Ya, baik. Sampai sini cukup paham ya. Selanjutnya, ini penawaran dari saya terkait sistem penilaian. Ada beberapa komponen, ada 5 komponen, yaitu yang pertama presensi, kemudian tugas ataupun kuis, kemudian keaktifan saudara di kelas. Keaktifan itu termasuk apa? Ya kehadiran, ya apa di kelas tidak hanya tidur, tidak hanya diam, tapi mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Meskipun itu pendapatnya bertentangan dengan dosen, itu silahkan nggak masalah. Namanya mimbar akademik itu bebas. Saudara bebas sebebas-bebasnya berpendapat selama itu berada di dalam kampus. Dosen tidak boleh membungkam pendapat mahasiswa. Gitu ya. Kampus tidak boleh membatasi pemikiran mahasiswa. Batasannya adalah etika, cara penyampaiannya. Nah, itu yang membatasi etika ya. Jadi silakan. Nah, kemudian masih ada UTS ataupun UAS. Ya, nanti silakan saudara pikirkan tawaran dari saya presensi itu 15%. Kemudian tugas-tugas itu sifatnya fleksibel, bisa berupa kuis, bisa berupa makalah, review paper, review buku gitu ya, atau book review atau jurnal ya, atau bahkan menyusun makalah untuk kemudian kita jadikan buku bisa jadi ya. Silahkan nanti sifatnya adalah fleksibel saja. Apakah setiap hari tugas, Pak? Tidak ya. Bisa jadi tugasnya juga presentasi kelompok di kelas ya, atau mungkin karena tugasnya kekinian, tugas membuat video pembelajaran dan lain sebagainya ya. Kita fleksibel saja ya. Baik ya, ini yang saya tawarkan. Yang punya pendapat ingin berubah silakan. Ada? Sepakat? Sepakat, Pak. Baik, sepakat ya. Apa? Baik, kalau Ya. sepakat saya bacakan kembali. Presensi 15% sepakat, tugas atau kuis 20% sepakat, keaktifan 10% sepakat, UTS 25% sepakat, UAS 30% sepakat, kumulatif adalah 100%. Baik, sudah disepakati bersama. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya terakhir pesan saya tadi ya, kita niatnya dari awal untuk belajar, maka tolong belajar dengan baik. Jangan main-main ya. Kembali ke niat kita bahwasanya kita ke Jogja untuk belajar, bukan untuk yang lainnya ya. Maka perlu saudara perhatikan betul niat dan tujuan awal ketika masuk ke Jogja. Jangan mencari-cari yang lainnya. Apalagi di kuliah sudah diselenggarakan secara luring ya, bukan secara daring lagi. Baik, ini akan saya bacakan presensinya ya. Yang saya bacakan namanya, saya sebutkan namanya, katakan hadir ya. Saya share screen dulu presensinya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Baik, saya bacakan dulu dari atas. Presensi kehadiran ya, periode 2022-2023 semester genap
mata kuliah hukum bisnis syariah kelas A, kemudian ini pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama adalah kontrak belajar, penyampaian roadmap dan strategi pembelajaran, serta tata tertib KBM kegiatan belajar mengajar. Baik, yang pertama, Adia Rahmat Pratama, ada? Adia Pratama, tidak ada. Juanda Aditya Batubara, Juanda, tidak ada. Nur Akli Pratama, Hadir, Pak. baik. Muhammad Aslan, Hadir, Pak. baik. Hasan Nawawi, Hasan Nawawi, tidak ada. Abdul Karim Samai, ada? Hadir, Pak. Maaf, Mas, ini betul nama saudara Abdul atau Abdun? Betul, Pak. Betul, Pak. Abdun ya, hamba Iya, ya. Pak. Baik, baik. Kemudian Setia Pulung S, Setia, Hadir, Pak. baik. Siva Hadir. Putri Delina, Hadir, Pak. baik. Nadira Ayu Kholida, Hadir, Pak. baik. Rohilda Siti Umayyah, Hadir, Pak. baik. Intan Rahmadini, Hadir, Pak. baik. Gina Aulia Putri Arafah, Hadir, Pak. baik. Sylvia Ardia Agustin, Hadir, Pak. baik. Fatimah Mufida Az-Zahra, Hadir, Pak. baik. Selanjutnya Fatur Ramadan Putra Nugraha, Hadir, Pak. baik. Renata Novita Idris, Hadir, Pak. baik. Nur Afni, Hadir, Pak. baik. Puja Fauzia, Hadir, Pak. baik. Kemudian Ahmad Andri Setiawan, Hadir, Pak. baik. Wiwi Aspika, Hadir, Pak. baik. Asmil Arik, Asmil Arik, tidak ada. Nail Naza, Hadir, Pak. Nail. Seperti nama rocker itu ya, yang di Indonesian Idol ya, Nail. Sahrul Nur Rizki, Hadir, Pak. baik. Alif Naufal Rosid, Hadir, Pak. baik. Desma Insania Nur Alisha, Hadir, Pak. baik. Tanwiratul Afidah, Hadir, Pak. baik. Ahmad Faisal Rosid, Hadir, Pak. baik. Suhula Divina Marom, Hadir, Pak. baik. Penny Rahayu, Hadir, Pak. baik. Ikhlas Hakiki, Hadir, Pak. baik. Selanjutnya T. Said Jihad Mahdi Al-Mahdali, T. Said Jihad Mahdi Al-Mahdali. Apakah ini dari Indonesia? Ada yang tahu? Iya, Pak. Dari Indo, Baik. Pak. Oh, dari Indonesia ya. Nggak ada ya hari ini ya. Baik. Wiwit Faridatus Solehah. Hadir, Pak. Baik. Abdil Afriza Suritri Ananda. Hadir, Pak. Baik. Nabila Amalia Nur. Hadir, Pak. Baik. Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Baik. Rata Samaharani. Hadir, Pak. Baik. Dani Rizky Pratama. Hadir, Pak. Baik. Rizka Oktaviani. Hadir, Pak. Baik. Suta Cahya Purnama. Hadir, Pak. Baik. Pipit Nur Fitriyanti. Hadir, Pak. Baik. Irfan Fahri Hibatullah. Hadir, Pak. Baik. Elis Rahma Alisa. Hadir, Pak. Baik. Arlan Syaharahab. Arlan Syah? Hadir, Pak. Tidak ada. Tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Arlan Syah ada? Hadir. Baik. Pak. Baik, ya. Suaranya kecil sekali. Nah, Aimar Komandini Nasrullah. Hadir, Pak. Baik. Ahmad Panji Silahuddin. Hadir, Pak. Baik. Fuad Bahtiar.
Hadir, Pak. Baik. Askarama Anisarianti. Hadir, Pak. Baik. Najma Sofia Maharani. Hadir, Pak. Baik. M. Yasa Azmil Falah. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Fathur Rozikin. Muhammad Fathur Rozikin ada? Hadir. Baik. Putri Salisa Zainita Kautsar. Hadir, Pak. Baik. Terakhir, Rabi Zulfikar Rahman. Hadir, Pak. Baik. Saya baca sekali lagi ya yang belum hadir. Adia Rahmat Pratama. Tidak ada. Juanda Aditya Batubara. Tidak ada. Kemudian Hasan Nawawi. Tidak ada. Baik. Ya. Oke, ya. Presensi sudah saya masukkan, sudah saya bacakan 2 kali, maka kalau masih komplain kok tidak hadir, yuk kebangetan gitu kan. Ya. Dan ini ya, insya Allah sekali lagi nanti minggu depan kuliah kita selenggarakan secara luring ya. Kalau misalkan di tengah jalan kok kita perlu mengadakan secara daring gitu ya, maka akan saya sampaikan di grup WA ataupun di classroom gitu ya. Jadi informasi-informasi tentang perkuliahan akan kita sampaikan di grup WA. Dan saya ucapkan terima kasih kepada salah satu mungkin ataupun beberapa teman di antara saudara yang sudah membuatkan grup WA-nya ya. Sampai sini dulu, ada yang perlu ditanyakan? Belum, Pak. Baik, cukup ya. Baik, kalau cukup kita akhiri pertemuan pertama ini ya dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya saya tutup ya. Sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih semua.